Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar istilah status quo, istilah Latin yang berarti keadaan saat ini dari suatu situasi yang sedang dialami, yang tidak berkembang, yang tetap status lama. Istilah yang diduga berasal dari abad ke-18 ini adalah bagian dari kalimat in status quo res eran ante bellum, yang berarti dalam keadaan sebelum perang. Perubahan bisa dianggap sebagai sesuatu yang memicu perang, yang menantang untuk beranjak dari zona aman menuju zona baru yang lebih baik, sekalipun butuh perjuangan. Itulah pembaharuan kreatif menuju kehidupan lebih sejahtera daripada keadaan lama yang tetap, yang statis, yang tidak berubah. Karena itu Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa perang," perubahan. Seorang pemimpin baru dalam suatu organisasi disambut hangat karena membawa angin segar dengan kampanye-kampanyenya. Tetapi sayang, saat di sambutan awal karyanya ia berkata, luar biasa sebetulnya, kita harus beranjak dari status quo, kita harus berubah. Mari kita mencari cara kreatif untuk mewujudkan cita-cita organisasi secara inovatif. Dengan cara, mari menjalankan tradisi seperti biasa. Inovasi, tapi menjalankan tradisi seperti biasa. Mari beranjak baru, tapi menggunakan cara lama. Maka orang pun berujar, sambutannya penuh pembaharuan, tapi mentalitasnya tetap tak mau berubah, mau menikmati zona aman dan nyaman seperti para pendahulunya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hadir sebagai anggur baru yang membawa sukacita, sebagaimana anggur yang dihidangkan dalam perjamuan nikah di Kana. Orang menikmati anggur yang ada dan lama, mereka senang. Saat disajikan anggur baru yang dibuat mujizat oleh Yesus, mereka lebih bersuka cita, hingga pemimpin pesta berkata, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bangsa Israel seringkali digambarkan sebagai kebun anggur yang buahnya masam karena sering menyimpang dari perintah Allah, sebagaimana disampaikan oleh Yesaya 5:4. Apalagi yang harus diperbuat kepada kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Yesus adalah anggur yang manis yang disimpan Allah turun ke dunia membawa pembaharuan mentalitas dan spiritualitas, yaitu sikap dan semangat hidup yang murah hati, penuh pengampunan dan belas kasih. Anggur baru itu yang kita nikmati sebetulnya dalam perayaan Ekaristi, sebagai makanan, sebagai minuman yang membawa hidup abadi. Ajaran baru harus ditanggapi bukan hanya dengan semangat dalam kata-katanya, bukan hanya menyatakan iman, saya percaya, tetapi juga mewujudkan dalam komitmennya, saya siap melakukan. Bukan hanya orang berkata, saya mau berubah, saya ingin berubah, tapi mari saat ini berubah. Ajaran baru harus diikuti dengan sikap baru. Identitas baru Kristiani dilahirkan secara baru sebagai anak-anak Allah, murid Kristus, harus dijalani juga dengan aktivitas baru, habitus, cara baru. Tuhan mengundang kita untuk menggunakan cara baru, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Orang Farisi yang telah berkarat di dalam tradisi menentang semangat pembaharuan, semangat pertobatan yang diwartakan oleh Yesus, yang menantang perubahan untuk maju, perubahan sikap, semangat, dan cara hidup. Ajaran baru tanpa cara baru akan mengoyakkan hidup
bagaikan anggur baru mengoyakkan kantong kulit yang tua. Identitas baru tanpa aktivitas baru, habitus baru akan mengoyakkan hidup kita, menggelisahkan hidup kita terus-menerus. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk tidak takut menguji ulang kebiasaan, bahkan kebiasaan yang bagus yang memiliki akar historis, tetapi tidak dapat dipahami lagi atau tidak mampu berperan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan Injil, kabar baik. Jika pada suatu saat tradisi perlu direvisi, marilah kita perbaiki demi kesejahteraan bersama. Mari kita cermati kebiasaan dan tradisi baik apa yang masih perlu direvisi dengan semangat Yesus agar hidup lebih bersukacita seperti anggur baru. Semoga kita berani beranjak dari status quo, dari keadaan lama, dari zona aman dan nyaman untuk melakukan pembaharuan dan pertobatan hidup hingga kita sendiri menjadi anggur baru di tengah sahabat dan kerabat yang bukan sekedar membawa perbedaan, asal beda, bukan, tetapi perbedaan yang membawa sukacita yang lebih. Situasi pandemi ini menantang kita untuk mewujudkan identitas Kristiani kita dalam aktivitas nyata yang membawa sukacita, karena inovasi kreatif dari cara, usaha, dan hidup kita yang membawa cara-cara anggur baru seperti diwartakan Yesus.